inginkan dengan acara maulid dibaca, disebar, diterjemahkan dan ditausiahkan berikutnya setelah pembacaannya setidaknya ada 3 nilai penting yang ingin disampaikan lalu ditanamkan di dalam hati seluruh kaum muslimin. Pertama, saudara, dengan maulid Nabi, para alim ulama kita ingin mengenalkan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenalnya umat terhadap Nabi Muhammad ini merupakan sebuah titik penting yang jika seandainya umat menjadi soleh tanpa kenal dengan Nabinya Muhammad, maka dikhawatirkan kesolehannya akan kita lihat sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Arab. Mari kita kembali lagi kepada sejarah. Bagaimana ketika Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul dan Nabinya umat Islam pada usia 40 tahun. Lalu kemudian beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Lalu kemudian hijrah ke Madinah itu pada usia 53 tahun dan di Madinah 10 tahun. Total keseluruhannya adalah 63 tahun. Lalu wafatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Nabi Muhammad berada di Madinah. Setelah turunnya wahyu dan berbaiatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, yang dikerjakan oleh Nabi SAW sedikit sekali dari salat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, apalagi ibadah haji. Kita mengenal di dalam Islam ada rukun Islam yang 5. 4 diantaranya penting, yang 1 maha penting. Tetapi 13 tahun Nabi SAW secara umum hidup dengan para sahabatnya di Mekah, tidak mengajak mereka untuk salat karena belum diturunkan perintah salat oleh Allah. Perintah salat diturunkan oleh Allah pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi. 10 tahun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi, baru umat Islam disuruh salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diwajibkan salat oleh Allah. 8 tahun setelah mereka berbaiat syahadat kepada Nabi, baru kemudian umat diturunkan syariat puasa Ramadan. Dan bahkan ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan setelah 13 tahun atau setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Pertanyaannya, saudara, selama 13 tahun itu apa yang dikerjakan oleh Nabi dengan para sahabatnya? Apa yang dikerjakan oleh Nabi di Mekah dengan para sahabatnya? Salat tidak, puasa tidak, haji tidak, jihad fisabilillah juga tidak. 13 tahun bukan waktu yang sebentar. 13 tahun ini adalah waktu yang sangat lama, saudara. Pertanyaan besar yang ketika kita tahu jawabannya ini, maka kita baru akan mengatakan, pantas kalau umat Islam yang notabene adalah sahabat Nabi kemudian dikatakan dan dipuji oleh Allah dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Yuhibbul muhsinin, yuhibbul mutatahhirin, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka setelah mereka diajarkan satu kata kunci yang paling inti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kunci yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad untuk mendasari seluruh ibadahnya menjadi baik? Adalah penanaman keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda melihat bagaimana sejarahnya Bilal bin Rabah, Anda melihat bagaimana sejarahnya Ammar bin Yasir, Anda membaca kembali bagaimana sejarahnya Khabbab ibn al-Arat, Anda melihat keteguhannya sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka Anda akan kagum luar biasa. Seakan-akan ini adalah sebuah khayalan yang hanya ada di buku sejarah atau komik-komik khayalan, saudara. Coba
bagaimana Bilal bin Rabah yang diterlentangkan dan disiksa berhari-hari, berminggu-minggu, tetapi untuk meninggalkan Nabi Muhammad dia katakan tidak, apapun siksaannya. Ammar bin Yasir dia katakan tidak, apapun siksaannya. Khabbab bin al-Arat yang dicongkel matanya hidup-hidup, dia katakan tidak akan saya tinggalkan Islam, tidak akan saya tinggalkan Allah, tidak akan saya tinggalkan Nabi Muhammad, walaupun saya punya 100 biji mata dan kalian congkel satu persatu, saya tidak akan tinggalkan. Ini sebuah kisah yang sangat mengagumkan, suri tauladan yang sangat luar biasa. Ternyata saudara, ketika kita terus menerus meneliti dan lebih dalam mempelajari, mereka memiliki kekuatan iman yang luar biasa seperti itu, dikarenakan mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tidak sebentar mengajarkan mereka. Nabi Muhammad bukan simsalabim menciptakan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, tetapi itu adalah sebuah pendidikan yang kontinu. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam selalu bersama dengan Nabi, dinasehati oleh Nabi, diberikan tuntunan wahyu tentang keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, dan yang paling penting kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk cinta kepada Nabinya Muhammad SAW. Kenapa saudara? Karena cinta itu memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Orang kalau sudah melakukan sesuatu di atas dasar cinta, maka tidak akan dipedulikan lagi rasa capeknya, tidak akan berat pengorbanannya, tidak akan lagi ada kata mundur. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, ya Rasulullah, andai ini lautan terbuat dari api dan engkau menyuruh kami untuk menyeberanginya, demi Allah kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israel berkata sami'na wa asaina, tetapi kami akan tetap mengatakan sami'na wa ata'na, walaupun kami tahu ini adalah kematian yang akan menyebabkannya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang akan mampu memberikan keteguhan seperti ini terkecuali didasari oleh cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah, siang pagi malam berkeliling dari rumah ke rumah, membuat majlis taklim di antara kelompok-kelompok sahabat, mengingatkan tentang keimanannya kepada Allah, tentang kecintaannya kepada Allah, dan menyampaikan wajibnya dari hukum dari Allah untuk mencintai Nabinya Muhammad SAW. Setelah mereka yakin kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak perlu lagi ada ancaman neraka untuk menghindari dosa. Tidak perlu lagi ada iming-iming sorga untuk giat di dalam beribadah. Bahkan berapa sahabat radhiyallahu taala anhum yang menyatakan kepada Nabi dengan makna pernyataannya, sorga itu adalah siksa buat kami seandainya kami di sorga tidak bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Bagaimana sahabat Sauban yang kurus pucat badannya, oleh Nabi ditanya apakah engkau sakit, dia bilang tidak, kami tidak sakit ya Rasul. Lalu kenapa keadaanmu seperti itu? Kami sering berpikir ya Rasulullah, kalau kami masuk neraka ya sudah selesai berarti. Tapi kalau kami masuk sorga, maka kami tahu diri sorga kami di mana dan sorga kamu di mana ya Rasul. Artinya dia khawatir dan sedih, walaupun ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam sorga, tetapi di sorga itu tidak bisa bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cinta yang kemudian ketika cinta ini sudah tertanam di dalam hati kita, hati sahabat Nabi, maka apapun, jangankan hanya capek, jangankan hanya ngantuk, jangankan hanya mengorbankan harta, mengorbankan nyawa pun akan terasa murah ketika sudah didasari oleh cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dianggap penting oleh para alim ulama kita, sehingga sedikit-sedikit baca maulid, sedikit-sedikit baca maulid, ada acara ini baca maulid, ada selamatan ini dibacakan maulid. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak harus dicintai oleh umatnya jika umat ini ingin mencapai kebaikan sebagaimana yang dicapai oleh para pendahulunya. Umat ini tidak akan pernah mencapai khaira ummatin,
umat ini akan senantiasa berselisih terus menerus. Umat ini akan saling bentrok antara satu dengan lainnya. Umat ini akan saling menindas antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Umat ini akan berbicara atas nama agama untuk membunuh yang lainnya. Itu jika di dalam hatinya tidak dengan benar tertanam cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mukmin akan meninggalkan salat misalnya, maka yang dia ingat bukan neraka seharusnya. Ya seharusnya yang dia ingat bukan neraka yang akan dia masukinya nanti. Tetapi ingatlah ketika dia akan meninggalkan salat bahwa dia telah mengecewakan dengan berat hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi akan wafat, Nabi mengatakan as-salah, as-salah, dalam keadaan badannya yang lemah, dalam keadaan beliau terbaring di tempat tidur, dalam keadaan beliau tidak mampu lagi untuk berjalan, dipapah kanan kiri oleh sahabat dan saudara sepupunya. Nabi SAW ketika melewati sahabat yang sedang duduk, Nabi mengatakan as-salah, as-salah, as-salah. Ketika tertanam rasa cinta di dalam hati kita kepada Rasul, mustahil kita akan meninggalkan salat. Mustahil kita akan merasa berat dengan salat. Mustahil kita akan melakukan salat apa adanya, karena kita akan melihat apa yang kita kerjakan seperti ini akan menyakiti hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jika tidak ada cinta di dalam hati kita, saudara, jangankan salat sunnah, salat wajib pun dengan gampangnya kita tinggalkan. Jika tidak ada cinta di dalam hati kita, jangankan neraka, sorga pun kita tidak pedulikan. Itu karena tidak adanya cinta dan bahayanya hati seorang mukmin yang tidak tertanam kecintaan di dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, para sahabat-sahabat kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang bernama Abdullah ibnu Umar, ada yang bernama Abdullah ibnu Abbas, ada yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada sahabat-sahabat kecil-kecil lainnya. Mereka usianya ada 17 tahun, 15 tahun. Tanyakan kepada sejarah apa yang dikerjakan oleh mereka. Dalam usia belasan tahun, saudara, yang mereka pikirkan, yang ada di pikirannya setiap hari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah dianggap pas untuk mengangkat pedang, maka dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, alangkah bangganya seandainya ibu kemudian hari disebut oleh tetangga, alangkah bahagianya ibu tersebut karena anak-anaknya semuanya mati di dalam perang membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam." Mereka anak-anak yang kecil dengan dalam usianya, tetapi sudah dewasa sekali kecintaan dan kesadarannya di dalam hati mereka, oleh ibu mereka, oleh ayah mereka, dikenalkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya anak-anak muda kita tidak kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dikenalkan oleh orang tuanya, tidak serius dikondisikan agar mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan heran jika seandainya bukan muhrim pada usia SMP, berangkat siang hari pulang jam 11 malam. Jangan heran jika seandainya ada anak yang baru beranjak gede sudah mulai mengenal minuman keras dan obat-obatan terlarang. Jangan heran jika seandainya ada anak yang kita lahirkan, kita sayang, kita biayai, kita rawat, kita doakan, kita harapkan, ternyata begitu kita lemah dan dia menjadi kuat, dengan seluruh pengorbanan kita, dia berani membentak kita, berani menyakiti hati kita, berani memukul kita, bahkan berani mengusir kita pada saat kita tua dari rumah kita. Itu adalah merupakan kesalahan dari orang tuanya. Apa kesalahannya? Tidak dikenalkan kepada Nabi Muhammad, tidak diajari mencintai Nabi Muhammad, tidak dikenalkan bagaimana suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan satu hal, saudara, yang kita katakan hasanah,